Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita langsung cek berita ini. Ada berbekal bukti pemesanan online dan percakapan di pesan WhatsApp. Polisi akhirnya berhasil menetapkan tersangka RK, kakak ipar yang tega membunuh remaja putri berusia 13 tahun dengan cara diajak minum jamu yang telah dicampur racun ikan, Sira Safira. Aduh, ini miris banget ya. Ya. Dan setelah 2 hari diamankan di polisi Palembang, akhirnya tersangka Rika Amelia diamankan polisi setelah sempat mencoba lari ke kawasan Lampung dan juga berpindah-pindah tempat. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya yang disita adalah botol bekas racun ikan yang dibeli secara online oleh pelaku. Jadi sudah secara terencana ya, sengaja ya, betul. Tersangka mengaku jika meracuni korban menggunakan jamu yang telah diberikan zat kimia potasium atau putas. Korban yang merupakan adik ipar pelaku diajak untuk berkompetisi meminum jamu dengan imbalan uang Rp300.000. Motif dari pembunuhan korban didasari dari rasa dendam karena perkataan korban dan juga keluarganya. Langsung saja pemirsa, untuk informasi terbaru kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kombes Pol Haryo Sugi Hartono yang merupakan Kapolres Tabes Palembang. Selamat pagi Pak Kapolres Tabes. Selamat pagi, Mbak Fira. Ya, Pak, sejauh ini artinya dari pelaku ini memang mencoba untuk meracun itu seorang diri atau kakak dari korban juga ikut terlibat? Benar Pak, dapat kami tegaskan ke seluruh pemirsa bahwasannya peristiwa yang telah terjadi yaitu meminum jamu, seolah-olah jamu yang dicampur dengan racun potasium, dilakukan oleh sendiri yaitu kakak iparnya saudari Rika Amelia. Sementara itu untuk pelaku sendiri akhirnya berhasil diamankan di mana dan bagaimana upaya dari polisi sendiri untuk melacak pelaku, Pak? Benar Mas Dawi, ketika orang tua korban mencari anaknya yang notabene informasi yang ada anak tersebut main di rumah kakak iparnya yang kebetulan antara jarak rumah kakak ipar dengan rumah keluarga korban atau orang tua korban tidak berjauhan. Untuk yang kedua kalinya menanyakan orang tua korban dan mengatakan kepada dari tersangka bahwa tersangka tidak mengetahui keberadaan adik iparnya. Yang pada akhirnya ketika orang tua korban mencari ke tempat yang lain, kesempatan waktu itulah yang digunakan oleh tersangka untuk melarikan diri, meninggalkan rumahnya guna menghilangkan jejaknya maupun hal-hal yang mungkin bisa menjadikan persangkaan secara langsung terhadap dirinya. Yang pada akhirnya dengan adanya hal tersebut, orang tua korban ketika untuk melihat dan menanyakan yang ketiga kali, kondisi rumah sudah sepi. Seketika itu orang tua korban terus mencari dan seketika itu juga menyampaikan kepada anaknya atau suami tersangka. Dan pada akhirnya suami tersangka mendapatkan kiriman chatting dari tersangka yang notabene adalah istrinya, di mana dalam chattingan tersebut tersangka menceritakan tentang keberadaan jasad korban. Demikian juga memberikan informasi terhadap kenapa korban meninggal dunia, yang di mana telah dilakukan kegiatan bersifat kompetisi antara yang bersangkutan tersangka dengan korban, di mana dalam kompetisi tersebut tersangka menyampaikan kepada korban akan memberikan imbalan Rp300.000 apabila berhasil minum jamu yang telah disiapkan sehingga tidak muntah. Demikian, Pak. Iya. Kalau untuk motifnya sendiri apa ya, Pak? Dendamnya tuh karena perkataan korban seperti apa? Benar, motifnya adalah dendam atau sakit hati karena hubungan antara keluarga korban dengan tersangka. Kebetulan korban ini adalah adik iparnya sendiri
Demikian juga orang tua korban melakukan hal yang sama, sering menyampaikan kata-kata yang bersifat mengolok-olok yang pada akhirnya menyakiti hatinya, di mana isi daripada kata-kata tersebut seolah meragukan status anak yang dimiliki oleh tersangka. Demikian, Pak. Sementara itu Pak, kalau kita ketahui jenazah korban ditemukan sudah terbujur kaku di balik lemari. Apakah korban tidak sempat meminta tolong kepada ibu korban ataupun keluarga yang berada di rumah saat itu Pak? Benar, jadi mendasari hasil informasi dan tindakan yang telah dilakukan, ketika orang tua korban mendapatkan informasi dari anaknya, yaitu suami tersangka, yang dimana suami tersangka mendapatkan chattingan dari istrinya. Selanjutnya, orang tua korban mencari jasad korban di belakang lemari pakaian yang dimana itulah hasil chattingan antara suami korban dengan tersangka. Yang pada akhirnya orang tua korban menemukan jasadnya, dan seketika itu orang tua korban meminta bantuan kepada tetangganya dan keluarganya, dan pada akhirnya membawa jasad korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama terhadap kondisinya. Namun pada saat tiba di rumah sakit, ternyata korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu Pak, menurut laporan sendiri untuk yang mengikuti kontes minum jamu ini ada berapa orang Pak? Jadi hanya challenge aja berdua antara korban dengan tersangka. Oh, Iya. Untuk hukumannya Pak terhadap tersangka? Tentunya persangkaan atas tindakan yang telah dilakukan kita lapis, rekan-rekan sekalian, yaitu persangkaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian juga kami juga mengalternatifkan KUH pidana pasal 340 pembunuhan berencana. Demikian juga kami alternatifkan dengan KUH pidana pasal 338 tentang pembunuhan. Tentunya dengan ancaman di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ancaman pidananya minimal 5 tahun dan kurungan paling maksimal adalah 15 tahun. Namun demikian dalam KUH pidana dalam pasal pembunuhan berencana diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya 20 tahun, dan dalam Undang-Undang KUH pidana pasal 3, saya ulangi, 340 yang tadi, pembunuhan berencana, dan pasal 338 tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal adalah 15 tahun. Baik, terima kasih Kapolres Tabes Palembang sudah bergabung bersama kami. Kami ya, Iya, Pak. di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak.